dapur Betawi ini kita rintis atas keprihatinan karena semakin susahnya orang mendapatkan makanan Betawi. Di dapur Betawi ini kita banyak makanan-makanan yang emang udah langka. Ya makanya kita bilang kita punya tagline itu namanya makanan terlangka di dunia. Alhamdulillah dapur Betawi Cabai 5 ini kita mulai dari tahun 2005 ya. Alhamdulillah sampai berjalannya waktu saat ini kita ada 2 cabang dan alhamdulillah semakin baik perjalanannya. Mungkin sekitar 17 tahun udah kita rintis ini ya. Cabai 5, dapur Betawi Cabai 5 itu tadinya kita mulai dari jalan Cabai 5, Pondok Cabai Wil. Jadi dari awalnya di sana kita bawa sampai namanya semua cabang dapur Betawi namanya dapur Betawi Cabai 5 seperti. Karena dulunya adanya di jalan Cabai 5 Pondok Cabai Ilir. Iya, perjuangan tentunya sangat panjang ya. Dari 17 tahun itu jatuh bangun pasti banyak suka dan duka. Tapi bagi menurut saya sih banyak sukanya ya. Kalau rugi itu ya insya Allah alhamdulillah kita dikasih belajar buat memperbaiki. Di dapur Betawi ini kita banyak makanan-makanan yang emang udah langka. Ya makanya kita bilang kita punya tagline itu namanya makanan terlangka di dunia. Makanan terlangka di dunia itu maksudnya karena memang di Betawinya sendiri udah susah gimana di dunia sana, atau gimana di belahan dunia sana gitu. Ada gabus pucung yang juga mungkin ya susah dapetinnya. Kalau kita lihat dari sini Bojongsari sampai ke Jakarta, ada berapa biji warung yang jual gabus pucung. Saya kira malah nggak ada yang jual gabus pucung di sepanjang jalan dari sini menuju ke Jakarta sana. Seperti itu. Dulu saking banyak ikan rawa-rawa dan ikan itu gampang ditemui di sebagai tempat di rawa, di setu segala macam, sehingga salah satu olahan yang diolah menjadi gabus pucung. Pucungnya itu kita kan punya kampung namanya pucung ya, kampung pucung apa segala macam itu. Nama kampung itu jelas mengindikasikan secara toponimi dia kampung itu kampung yang memang banyak ditanam pucung. Nah, jadi pucung itu kemudian diambil dijadikan bahan untuk menjadikan kuahnya. Si gabus pucung muncul pada masa-masa lalu, paling nggak awal abad 20 itu tahun 1900-an dia sudah sangat dikenal ya di sini ya, dengan variannya yang kalau di tengah itu kan biasanya digoreng dulu, tapi kalau di pinggir biasanya kadang-kadang dibakar gitu ya, kadang-kadang dibakar atau direbus saja langsung. Ada lagi sayur besan. Sayur besan itu terubuk ke bahan dasarnya itu susah, namanya terubuk. Dapatnya nggak sembarangan pasar ada. Kita pernah ada Pak almarhum Pak Bondan Winarno itu nyari sayur besan sejak Jakarta nggak ada. Akhirnya beliau dapat di dapur Betawi Cabai 5 ini dan beliau sampai 3 kali datang ke tempat kita untuk membuat buku makanan khas Betawi yang langka yang akhirnya sayur besan itu dapetinnya di dapur Betawi Cabai 5. Sayur besan itu sebetulnya dia bukan makanan hari-hari. Dulu itu dia sengaja dibikin untuk memberikan penghormatan kepada pihak besan. Oleh karena itu dia disebut sayur besan. Si sayur besan ini sebetulnya diantar oleh keluarga calon pengantin perempuan, diserahkan kepada calon pengantin laki-laki. Peristiwa antran itu disebut namanya ngejot atau jotan. Dia sebagai simbol pemberi kabar
pengemberi kabar kesiagaan bahwa besok nih hari Minggu pihak keluarga laki-laki akan datang ke pihak keluarga perempuan untuk ijab kabul. Nah, maka hari ini pihak perempuan datang membawa jotan yang salah satunya adalah sayur besan itu. Yang penting dari sayur besan itu sebetulnya warnanya, perpaduan parutan kelapa, kemudian juga kunyit segala macam itu dipakai gitu ya, warna kuning. Kuning itu warna kemuliaan. Oleh karena itu kuning itulah yang menjadi penting bahwa kita memuliakan engkau wahai tuan-tuan pihak keluarga laki-laki. Awal depannya ya mudah-mudahan dapur Betawi Cabang 5 semakin maju. Kita juga punya cita-cita pengen kalau perlu kita sampai buka di Jeddah sana, sampai di Arab sana kita bisa buka ya kalau perlu ya gitu. Di Jakarta, seluruh Jakarta, mungkin di Indonesia kita bisa lebih masyarakat lagi makanan Betawi. Yaitu pengennya buka di Jeddah, di Madinah sana, orang tahu makanan Betawi itu bukannya soto, ya gitu. Jadi orang tahu makanan Betawi sebenarnya soto, tapi banyak makanan Betawi yang enak, yang otentik, yang rasanya sangat berbuah selera.